mendirikan pelayanan ini di Pasaman Barat, dan nanti apakah diiringi dengan pengawasan beberapa negara lain dengan sirine pembangunan banyak di tempat? Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media. Saya ingin sampaikan bahwa kegiatan kita pada hari ini adalah kegiatan isi paspor, memberikan pelayanan paspor di Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan ini adalah kegiatan yang kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan kantor imigrasi kelas 2 non-PT Agam. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Namanya aja isi paspor ya, tapi memberikan kemudahan kepada masyarakat. Di mana kemudahannya itu? Yang pertama, masyarakat ketika akan membuat paspor, kita bicara di wilayah Kabupaten Barat, tidak perlu harus datang ke kantor imigrasi Agam atau bisa juga datang ke kantor imigrasi Padang. Tidak perlu. Dengan tidak perlu datang, tentunya ada kemudahan, tidak perlu membuang waktu untuk transportasi 4 jam ya sampai kemudian kedua penghematan biaya, artinya tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pergi ke Padang atau ke Padang. Kemudian kemudahan yang lain, atas biaya lain ini sama sekali tidak ada pungutan biaya. Artinya hanya pungutan untuk biaya PNBP paspor saja. Sama buat paspor di sini maupun di Agam ya, sama 350.000. Sama sekali tidak ada pungutan biaya atas paspor ini. Kemudian hal yang lain, kemudian pada waktu paspor jadi itu paspor juga diantar sini. Jadi tidak perlu mengambil. Nah, kalau kaitannya dengan pertanyaan tadi dari media bahwa kenapa Kabupaten Pasaman Barat ya, yang secara ekonomi masyarakatnya tingkat ekonominya sangat bagus ya, terbukti dari pemohon paspor pada hari ini sejumlah 55 orang. Ini cukup bagus, artinya antusiasnya juga tinggi sekali. Bahkan ini Sekda sampaikan dibatasi ya Pak ya, ini juga sudah dibatasi Pak. Untuk jadwalnya gimana Pak? Berikan ada lain kegiatan di waktu yang lain, mungkin 1 bulan atau 2 bulan depan. Sumber informasi dari mana bisa didapat masyarakat dan di mana lokasi layanan untuk ketika masyarakat ingin melaksanakan permohonan untuk layanan paspor secara jemput bola ini tidak harusnya dilakukan di kantor Pemda sini saja, bisa dilakukan di kantor-kantor lain, bahkan di kantor swasta pun juga bisa, atau mungkin komunitas atau sekolahan pun juga bisa. Jadi atau mungkin masyarakat punya kelompok pengajian yang akan pergi umroh ya, karena saya lihat mayoritas pergi umroh ya, masyarakat yang punya kelompok pengajian menghubungi kepala kantor imigrasi Agam, itu nanti akan ditindaklanjuti dengan datang ke sini. Berarti di Kesbangpol atau di mana rencananya? Informasinya bisa diperoleh masyarakat. Bisa di masyarakat bisa mendatangi Kesbangpol karena yang sudah kerjasama yang sudah terjalin dengan Kesbangpol, ketika akan menanyakan di mana diadakan itu bisa ke Kesbangpol. Itu untuk besok dibatasi lagi ya? Kantor imigrasi pun juga bisa. Kalau ada periodenya nggak dibatasi lagi? Periodenya? Ya, jumlah pendaftarnya orang yang pengen pemohon. Ya, pastinya pemohon paspor itu silakan saja, siapapun dia boleh melakukan pemohon paspor. Namun tentunya jumlah itu juga kita sesuaikan ya, kita sesuaikan dengan kapasitas rekan-rekan bekerja di sini juga, menjadi pegawai kami Agam, kemudian juga waktunya juga kita carikan waktu yang lain. Dibatasi bukan dalam arti dibatasi jumlah tidak, iya ada menyesuaikan juga. Pak, izin Pak. Apa target ke depan dari divisi keimigrasian pelayanan? Ya, kami dari divisi keimigrasian kantor wilayah Kemenkumham Sumatera Barat ya, mempunyai fungsi sebagai Bindal Wasnis, artinya pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis, di mana UPT unit pelaksana teknis kami ada di kantor imigrasi Agam dan kantor imigrasi Padang. Nah, disitulah menjadi tugas fungsi kami untuk melakukan pembinaan secara baik secara teknis, fasilitatif dan lain-lain,
bukan hanya masalah paspor saja, tadi ditanyakan juga terkait juga dengan pengawasan orang asing dan lain-lain. Isi Pak, sebelumnya kan udah ada juga di sini Pak, trending kemarin Pak. Karena Sebelumnya udah ada juga di sini. Ya. Oh ini launchingnya, kok kemarin ada trending. Untuk layanan ini, layanan isi paspor ya? Ya. Mungkin Pak. Oh, pasangan nih, silakan. Ya. Untuk sebelumnya itu namanya masih jemput bola. Nah, saat ini sudah secara nasional layanan ini menjadi namanya layanan isi paspor. Jadi setelah 2 tahun pandemi mungkin atas kerjasama dengan Kesbangpol juga akhirnya kami sepakat untuk di launching kembali karena setelah 2 tahun tidak ada kegiatan sama sekali. Nah, izin Pak, ini dari mulai pendaftaran masyarakat di misalnya di Kesbangpol itu berapa hari siap paspornya Pak? Untuk paspor paling lama itu selesai 3 hari. 3 hari. 3 hari kerja. Namun karena kita menyesuaikan karena seperti informasi dari Pak Sekda dan Pak Devi tadi dari Kesbangpol sudah ada lagi para pemohon, jadi kami akan menyesuaikan untuk kegiatan berikutnya. Jadi sekalian untuk menyerahkan paspor yang sudah jadi. Jadi seperti itu. Kalau dengan waktu 3 hari kami harus menyusun dulu jadwal untuk petugas yang akan bertugas di sini melayani. Jadi kami akan sesuaikan dengan penyerahan paspor seperti itu. Ya, jadwal untuk setiap bulan atau setiap minggu yang biasa di Kesbangpol ini Pak, atau hari apa aja yang bisa dilayani Pak? Nah ini belum kita tentukan, Kita komunikasikan lagi ya. ya nanti akan kami komunikasikan melihat dengan antusiasme dari para pemohon. Ya, apa aja syarat untuk pembuatan paspor Pak? Yang jelas persyaratan sudah mungkin bisa dilihat, satu persyaratannya ada di media sosial kita, yang itu pertama KTP Asli Pak ya? asli, KTP, kartu keluarga, akte lahir atau ijazah. Itu saat pendaftar dibawa yang asli atau fotokopi saja? Yang pada saat daftar itu sudah harus dibawa yang asli karena tidak bisa hanya kopian saja. Ya. Kita harus lihat asli. Ya, untuk pembayarannya secara cash atau transfer atau ada aplikasi Pak? Pembayaran langsung nanti kita setelah foto wawancara itu kita kasih billing, kode Billing. billing nanti itu bisa dibayarkan di ATM, di bank-bank seluruh bank itu bisa dilakukan. Makasih Pak. Ya. Ya, Kita dari dulu kita mengapresiasi tentang pelaksanaan pembuatan paspor. Dari dulu sudah kita laksanakan, hari ini juga setelah 2 tahun vakum kita launching kembali. Sebetulnya dulu karena kami juga mantan dari Kesbang, dulu ada kerjasama dengan rekan-rekan imigrasi. Kita juga kan dulu sudah menyiapkan tanah karena keimigrasian untuk membuat kantor yang ada di Padang Tunjung. Kemudiannya khusus sementara dulu kita menyiapkan di lantai 2 khusus untuk masyarakat yang akan menggunakan paspor. Kita sudah siapkan ruangan di lantai 2 dan itu sangat dibutuhkan oleh keimigrasian. Sementara waktu kita akan menyiapkan satu ruangan yang sudah kita tetapkan untuk pengurusan paspor masyarakat. Itu artinya mendukung sekali. Ya, kami sangat mendukung sekali dengan kegiatan paspor ini. Tentunya juga ini sangat membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Bogor. harapan kita sendiri gimana Pak? Untuk harapan kita seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Divisi tadi, ada kantor kelas 3 di sini. Itu yang sangat kita harapkan. Makanya saya sampaikan tadi, kita karena memang dari keimigrasian menyampaikan membutuhkan tanah, kita akan siapkan tanah. Dan ini memang sudah pernah kita survei. Kita pernah survei dengan Kepala Kantor Keimigrasian kelas 2 Agam dulu. Itu Pak Dani ya. Pak Dani dulu sudah pernah kita survei yang ada di Padang Tunjung. Ini juga membantu saudara-saudara kita yang ada di daerah Madinah untuk bisa mengurus paspor ke Sumatera Barat. Dulu kan nggak ada paspor impor. Kenapa ini terputus? Tadi sudah dijelaskan Pak, terputusnya yang pertama karena pandemi terputus. Nah, itu terputus, makanya hari ini juga melalui Pak Kepala Divisi kita melakukan kerjasama dengan Kesbang yang memang sertifikat kegiatan ini adalah Kesbang. Makanya kita buat kembali launching untuk
bisa juga menyampaikan ini kepada masyarakat bahwa kita sudah ada mulai kembali pelaksanaan dari pengurusan paspor untuk masyarakat. Pak Kesbang, ini dari permohonan masyarakat pembayaran paspor ini ke luar negeri untuk apa ini Pak? Mungkin yang kebanyakan Pak? Kebanyakan umroh. Umroh Pak ya? Iya. Masuk juga berobat. Berobat. Olahraga. Untuk pariwisata apa Pariwisata juga. ada ya? Atau pendidikan gitu Pak? Pendidikan. Belum ya? Ya. Terima kasih Pak.